kita memihak siapapun, kita kaji ulang, diam saja. Siapapun yang kita bela, mau dari Mbak Alawiyah atau dari Ceng Imanuddin yang saat ini mempunyai tesis dasar ya. Oke, kita lanjut ya, lanjut. Ternyata ada satu metode lagi yang luar biasa, yaitu tes DNA. Yeah. Nah, DNA ini sepertinya final ya, untuk menentukan Alawiyah apa bukan. Nah, sejauh mana Antum telah berkoordinasi dengan tim misalnya selama ini juga kan kita lihat di media sosial dengan Dokter Sugeng melakukan gitu. Sejauh mana sebetulnya Antum dari penelitian BRIN terhadap Mbak Alawi ini? Saya ketika sudah selesai dengan penelitian bahwa secara data sejarah dan data kitab nasab Mbak Alawi ini bukanlah keturunan Nabi, saya bertanya pada Dokter Sugeng, Pak Dokter Sugeng, secara DNA dari hasil-hasil tes DNA dari Mbak Alawi, Antum yang mengusulkan itu? Saya tanya kepada Dokter Sugeng. Ya, artinya Antum yang punya inisiatif untuk mencarinya gitu. Beliau kan sudah memberikan pencerahan di UIN, tapi tidak terlalu tajam waktu itu. Saya bicara langsung. Bagaimana setelah secara kajian ilmu nasab dan sejarah Mbak Alawi ini terbukti bukan turun Nabi, menurut kajian DNA bagaimana dengan upload group dan hasil tes DNA yang telah dipublish di Family Tree DNA dan yang lainnya di internet itu, menurut Pak Dokter Sugeng, apakah masih bisa mereka sudah turun Nabi? Beliau menjawab mustahil. Secara ilmu biologi yang beliau pelajari dengan hasil yang saat ini ada dari 180 Balawi yang sudah tes DNA dan 7 dari Indonesia, yang kebanyakan dari mereka itu adalah G, itu hampir 99%. Ada yang lain-lain itu ada dan sebagainya, itu biasanya yang dibaklawikan, bukan Balawi kemudian dia menisbatkan diri sebagai Balawi atau dibaklawikan. Jadi kebanyakan mereka 99 adalah G, menurut Dokter Sugeng, bahwa mustahil mereka sebagai turunan Nabi. Jangankan keturunan Nabi, turunan Arab saja mereka bukan. Nah, ini guys, ternyata ada yang sudah tes DNA ya. 180 orang yang tes DNA dari Mbak Alawiyah ya, dan 7 dari Indonesia, dari keturunan Mbak Alawiyah, itu hasilnya G. Ya, jadi kata Dokter Sugeng itu mustahil, ya kan? Jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun bukan. Nah, itu hal yang menakjubkan ya. Ini penemuan saya pribadi baru tahu juga, mungkin Anda sekalian juga baru tahu ya. Itu karangan atau asli, insya Allah kebenaran pasti akan datang, kan seperti itu. Makanya kita memihak kepada siapapun, diam saja. Tunggu petinggi-petinggi dari keturunan Mbak Alawiyah menyanggah, membantah, ataupun menjelaskan supaya lurus. Nah, kalaupun itu jalannya berbelok-belok akan diluruskan. Nah, seperti itu. Yuk kita lanjut ya, lanjut keterusannya. Nah, ini terkonfirmasi juga, misalnya ada Najwa Shihab. Jadi kalau dari sisi keturunan, sebetulnya memang yang kuat atau yang dekat dan lekat dengan garis keturunan dan darah saya itu sebetulnya dari Hadramut, dari Yaman. Tapi ternyata tes DNA-nya menunjukkan gen Timur Tengahnya 3,4%. Tes DNA? Ya guys, Mbak Najwa Shihab sudah tes DNA guys. Ternyata beliau itu orang Yaman ya. Dan yang cuma 3% orang Arabnya. Berarti ayah beliau juga ya sendirilah guys ya. Kita lanjut ya. Tidak bisa untuk, karena memang ada cara sistem tes DNA yang tidak bisa untuk menelusuri ke atas, yaitu sistem itu dari ayah kita ke ibunya, kemudian dari ibunya, itu hanya beberapa generasi, itu sudah tidak bisa dideteksi. Tapi kalau garis laki itu bisa sampai Nabi Adam. Nah, mereka ini kan mengaku garis laki, bin Rasulullah, siapa namanya, Sayyidina Hasan, kemudian bin Ali. Nah, sepupu dari Sayyidina Ali, kemudian hafal grupnya berbeda-beda. Dua-duanya mengaku punya silsilah kepada Sayyidina Ali secara garis laki, tetapi dua-duanya ini kemudian hafal grupnya hari ini berbeda. Dan dua-duanya pengen diakui semua sebagai turunan Sayyidina Ali. Pasti di antara dua ini ada yang salah. Siapa yang salah? Harus dilihat dari kelompok keluarga lain yang sudah tes DNA. Oh ya, rupanya ada dua
Rupanya, rupanya ada dua keturunan dari Sayyidina Hasan ya, sama-sama mengakui, sama-sama ingin diakui. Nah, pada saat ini, ya jelas yang satu mengaku, ya kan? Mana yang benar? Ya kan butuh pembuktian, diselidiki, ya kan? Ternyata satunya diteliti benar. Nah, yang ini diteliti juga ada problema-problema yang terjadi. Jadi harus diusut, memang benar ya. Kalau memang begitu, sama-sama menurutnya adalah dari keturunan laki-laki sampai dari keturunannya Sayyidina Hasan bin Ali. Wow. Ya, silakan diselidiki para petinggi-petinggi. Jadi kita sebagai pemihak pro dan kontranya diam saja dulu, kita simak ya kan. Ya, lanjut ya. Yaitu kelompok keluarga dari Yahudi Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Yahudi Israel sudah tes DNA, yang garis laki yang mereka itu sangat hati-hati dalam menjaga nasab garis lakinya juga, yaitu dari Yahudi Kohanim, itu mereka J1. Kemudian dari para Sadah yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Lebanon, yang ada di Irak, J1. Yang mengaku dari Balawi ini G. Lalu yang banyak yang J1 ini apakah akan diabaikan untuk mengambil G yang hanya 1% ini? Sementara 99% keluarga Nabi semuanya J1. Itu kalau yang garis laki-laki. Dan itu confirm ya. Confirm menurut ahlinya. Kalau saya hanya mengutip dari tes DNA. Pernyataan. Di sini saya setuju ya, tes DNA. Tes DNA dari orang-orang yang benar-benar keturunan dari Rasulullah SAW. Mana ada di situ sudah ada ya bukti-bukti keturunannya yang fit, yang nyata, di mana dari garis keturunan laki-lakinya dijaga benar-benar, di mana aja ya kan, dari Yahudi Israel, dari Lebanon, Irak, Arab Saudi. Itu yang benar-benar saat ini di Indonesia, di mana saat ini yang terjadi polemik seperti ini, itu jurus ampuh menurut saya ya, jurus yang sangat ampuh supaya kelar ya kan. Jadi benar-benar paham dari keturunan Ba'alawiyah ini siapa sebenarnya, itu jelas sekali. Jadi pro dan kontra selesai. Dari pendukungnya Kiai Imanuddin bisa paham, dan dari pendukungnya Habib keturunan dari Ba'alawiyah juga akan paham. Jadi tidak saling kontra. Yang satu menjelekkan satu, yang satu mau, nah itu bertengkar seperti itu, akhirnya menimbulkan fitnah dan dosa. Makanya dari itu, ayo kita harus jaga hati kita, jangan pernah zuuzon. Maka kita harus kaji ulang semuanya, pelan-pelan, hati-hati. Ya pemirsa, itu satu saran dari saya. Apa semua yang sudah dibuktikan atau dikaji oleh Kiai Imanuddin itu bukan dari pribadinya ya, sudah melihat atau sudah wawasannya luas ya, wawasannya beliau itu luas ternyata ya. Jadi tidak seorang kiai yang tidak sembarangan. Jadi sebagai pemihak pro dan kontra, seperti yang saya bilang, diam saja dulu. Oke guys, mari kita hindari fitnah dari segala hal, baik dalam dunia digital teknologi yang tinggi seperti ini, dunia maya ya. Dan kalau tepatnya dunia YouTube, dunia Instagram, mungkin ada dunia maya namanya. Sekaligus dunia nyata ya. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan, artinya dosanya juga lebih banyak. Kita kaji ulang pelan-pelan. Untuk berikutnya kita akan sambung di bab berikutnya. Oke, ada apa saja di dalamnya kita kupas. Kenapa saya memilih topik dari bisikan Haji Rhoma Irama? Menurut saya itu cukup, semuanya cukup. Nanti untuk berkelanjutannya cari tahu yang lebih dalam lagi. Ayo pemirsa, terima kasih sudah menonton. Semoga berkenan dan bermanfaat. Kalaupun ada salah, mohon maaf. Silakan like dan komen. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiket surga. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.